Sekarang kita akan masuk ke dalam bahan khotbah hari ini. Mari kita membaca Injil Markus. Kita membaca Injil Markus. Mari kita membaca Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Kita akan membaca bagian yang cukup panjang dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Saudara, bagian ini bagian yang sangat penting dalam sejarah Israel, tetapi tidak banyak ditulis di dalam kitab suci, karena pembaca mula-mula kitab suci sangat ngerti sejarah ini. Jadi kita kalau kaitkan antara sejarah dengan pembacaan kitab suci, akan menemukan hikmat yang sangat limpah dari apa yang Tuhan mau sampaikan. Mari kita membaca bergantian, Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Saya memulai membaca ayat yang ke-14, saudara membaca ayat yang ke-15, dan kita terus membaca sampai ayat yang ke-29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengar dia. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, berkatilah kami sehingga apa yang kami dengar merupakan firman yang indah dan limpah dari Allah kami. Sebab kami adalah manusia berdosa ya Tuhan, yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Begitu banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat alam, lewat suara hati nurani, dan lewat segala hal yang Tuhan berikan dalam firman. Baik pembacaan kitab suci yang kami lakukan maupun pendengaran akan firman yang kami dengar. Namun hati kami terus keras karena kami hanyalah orang-orang berdosa. Kami bersyukur sebab Tuhan rela mengasihi kami sekalipun Tuhan melihat kerasnya hati kami dan seringnya kami bercabang hati dan juga seringnya kami menolak kebenaran yang Tuhan nyatakan. Tuhan ampunilah kami. Kami memohon di dalam hati yang bersih kami menerima firman dan di dalam belas kasihan Tuhan kami hidup di dalam firman. Kiranya Tuhan melindungi kami dari segala kejahatan dan kekacauan yang membuat firman itu tidak menetap di dalam hati kami. Kami mohon berikanlah kepada kami hati yang disiapkan untuk mendengar firman dan hati yang memimpin hidup di dalam pimpinan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang mengabaikan apa yang Tuhan mau sampaikan, tapi melihat kelimpahannya. Tolong kami supaya kami tidak melihat firman sebagai satu
perintah yang sifatnya mati. Tapi biarlah kami melihat firman sebagai dorongan hidup yang memberikan kelimpahan bagi hidup kami. Sehingga kami menghina segala hal yang dunia tawarkan dan segala kenikmatan palsu yang dunia ini mau berikan. Dan kami dengan nyaman dan penuh kelimpahan berdiam di dalam firman-Mu yang sejati. Kiranya Tuhan sertai hamba-Mu yang hina ini, dan biarlah melalui perkataannya Tuhan yang memberikan kebenaran kepada setiap kami. Kiranya apa yang kami dapatkan memberikan kepada kami kemungkinan untuk dikasihi oleh Tuhan lebih lagi dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Bukan karena Tuhan kurang mengasihi kami, tapi karena kami yang seringkali gagal memahami cinta yang limpah dari Tuhan kami. Itulah sebabnya biarlah kami belajar mengasihi Engkau, dan biarlah kami belajar menikmati cinta kasih yang sempurna yang Tuhan sudah rela berikan kepada kami. Pimpin kami di dalam pembacaan, pimpin juga kami di dalam mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, di dalam bagian ini ada kisah mengenai satu berita tentang Herodes. Ini merupakan Herodes Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Herodes Agung adalah raja pertama dari Yudea, dari Israel, yang diangkat oleh Kaisar Romawi. Sebelum Herodes memerintah, Israel tidak punya raja selain orang-orang dari tradisi yang diturunkan dari imam. Ini merupakan raja-raja di dalam dinasti Hasmonean. Orang pertama dari dinasti Hasmonean adalah Matatias, seorang yang berani menentang pemerintahan dari Makedonia. Lalu dari Matatias ada seorang anak bernama Yudas. Yudas ini akhirnya menjadi pemimpin besar karena dia yang berhasil mengalahkan orang-orang Makedonia yang menguasai Yerusalem. Dia diberikan gelar Yudas the Hammer atau Yudas Makabeus. Nah, inilah pemimpin pertama yang akhirnya duduk di tahta Israel. Setelah sekian lama tidak ada raja oleh karena diserang oleh Babel. Sejak Babel menghancurkan Israel, membuat Yerusalem hancur dan membunuh Raja Zedekia. Sejak itu tidak ada raja naik tahta. Nah, setelah itu muncullah dinasti Hasmonean, lalu Yudas Makabeus menjadi raja pertama yang adalah orang Israel setelah ratusan tahun kosong kerajaannya. Lalu setelah itu mulai turun dinasti-dinasti yang dari keturunan Matatias. Inilah yang disebut dengan dinasti Hasmonean. Dinasti ini akhirnya habis dikalahkan oleh Romawi. Nah, Romawi tidak melanjutkan kepemimpinan di Israel karena mereka ingin mencegah adanya perseteruan antara dua daerah terbesar yang mereka jajah. Daerah pertama adalah Mesir dan daerah kedua adalah daerah Mesopotamia. Mesir dan Mesopotamia, dua kerajaan besar yang ditaklukkan oleh Romawi. Lalu dua pemimpin besar, waktu itu Romawi berupa republik. Mereka dipimpin oleh para senat. Dua raja besar, dua pemimpin besar, bukan raja ya, belum ada raja waktu itu. Dua pemimpin besar dari senat, pemimpin militer yang hebat. Yang satu adalah seorang bernama Octavian, yang nanti diganti namanya menjadi Agustus, dan sejak itu jadi gelar tertinggi untuk pemimpin Romawi. Agustus lebih tinggi dari Kaisar. Jadi ketika Romawi dibagi dua, satu dipimpin oleh Kaisar yang senior, disebut Agustus. Satu lagi dipimpin oleh raja yang lebih junior. Ini yang disebut dengan Kaisar. Nah, sebelum ada title Kaisar dan Agustus, ada orang bernama Octavian yang diberi title Agustus. Sebelum dia, ada seorang bernama Julius Caesar yang namanya dipakai untuk menunjukkan raja di Romawi. Nah, saudara, Octavian mempunyai seorang rekan, sama-sama pemimpin militer. Ini adalah seorang yang juga memimpin militer, seorang yang mempunyai kehebatan di dalam memimpin pasukan. Nah, baik Octavian maupun Antonius, bukan ya. Ini adalah dua pemimpin militer yang sangat berpotensi perang. Dua-dua hebat, dua-dua bersaing, tapi dua-dua ada di dalam pemerintahan yang sama dari Romawi. Nah, maka Romawi mengizinkan dua memerintah di dalam jarak terpisah. Lalu daerah tengah yang membatasi adalah daerah termasuk di dalamnya ada Israel, daerah Kanaan. Maka Romawi tidak memerintah di Israel. Nah, ini menjadi satu lowongan bagi seorang namanya Herodes. Herodes adalah orang Edom,
orang Idumea, bukan orang Israel. Tapi dia punya relasi yang dekat sekali dengan Octavian. Maka setelah Octavian akhirnya menjadi makin kuat, lalu Antonius akhirnya menjadi mati dalam pertikaian yang tidak habis-habis. Marcus Antonius. Waktu akhirnya Antonius, saya bilang Antonius orang ingat ketua sinode terus. Mark Antony gitu aja ya. Waktu Mark Antony akhirnya mati, kemudian Octavian menjadi kaisar, maka temannya namanya Herodes diberikan title sebagai raja. Nah, dia menjadi raja, memimpin kerajaan Israel. Lalu orang Israel pasti lawan. Ini raja dari mana? Kenapa kamu yang jadi raja? Kami tidak mau raja yang namanya Herodes. Maka dia membuat kemungkinan dia mendapat pengaruh dari Israel dengan menolong Israel dalam proyek-proyek pembangunan, terutama pembangunan bait suci. Saudara, pembangunan bait suci adalah satu proyek yang levelnya bukan cuma dunia, tapi sangat-sangat penting secara sejarah. Satu bangunan yang secara sejarah sangat sulit dilampaui. Karena sebelum dia membangun bait suci, dia memperbaiki dasar dari bait suci dengan membuat sebuah tebing besar menjadi satu platform yang tingginya 40 meter. Sudah bisa bayangkan ya, bikin batu-batu setinggi 40 meter untuk menjadi dataran yang semuanya artificial, semuanya batu. Lalu di atas dataran ini baru dibangun bait suci paling megah yang pernah dimiliki Israel. Ini bangunan mega proyek paling besar yang pernah dialami di dalam sejarah Israel. Bangunan Salomo secara tempel lebih kecil dari bangunan Herodes. Dan Salomo tidak pernah melakukan apa-apa untuk membangun dasar dari bait suci itu. Maka ketika orang Israel memandang di atas, di dalam bukit dekat Yerusalem, mereka melihat ada satu tempat yang sudah dipoles dengan batu yang kokoh sekali. Mereka langsung jatuh cinta sama Herodes. Waktu melihat bangunan yang dibangun di atasnya, mereka bilang, udahlah, mau raja dari neraka pun gak apa-apa. Asal bisa bangun bangunan kayak begini. Mereka begitu kagum. Ada orang jenius, karena jeniusnya bukan cuma mendesain, dia jenius di dalam memberikan pengaturan keuangan. Negara yang ada krisis keuangan bisa bangun bangunan sebesar ini. Ini luar biasa. Saudara, di dalam sejarah kemerdekaan, Bapak Soekarno juga melakukan hal yang sama ya. Bangun semanggi, bangun stadion, bangun bangunan-bangunan megah untuk menunjukkan kami memang kekurangan uang karena baru merdeka. Tapi kami tahu caranya mendistribusi keuangan. Negara sangat penting untuk mengerti bagaimana mendistribusi keuangan, karena keuangan sebuah negara lain dengan keuangan manusia individu. Saudara, secara individu cuma punya pemasukan pengeluaran. Kalau masuk berapa, keluar berapa, itu selesai. Tapi negara bisa putar keuangan dengan cara yang jauh lebih limpah daripada individu ataupun perusahaan. Maka siapa punya intelektualitas cukup tinggi untuk mengatur keuangan, pasti dia tidak ditolak untuk memerintah. Nah, Herodes membuktikan, saya sanggup mengatur keuangan, saya cukup dipercaya untuk pinjam, dan dipercaya untuk bisa mengembalikan. Lalu membangun bangunan begitu megah, akhirnya orang mengatakan, wah ini orang terlalu hebat, jangan sampai dia dilalaikan untuk jadi raja. Nah, Herodes dianggap sebagai salah satu pemimpin yang punya kecerdasan sangat tinggi melampaui rata-rata manusia. Banyak pemimpin-pemimpin di dalam sejarah yang mempunyai kemampuan memimpin militer, punya kemampuan untuk mempengaruhi massa. Tapi sedikit yang punya kemampuan serba bisa seperti Herodes. Dia adalah seorang arsitek, dia adalah seorang yang sangat mengerti psikologi manusia. Dia sangat mengerti keuangan, dia sangat mengerti bagaimana menangani sebuah kerajaan. Akhirnya dengan kemampuan demikian dia menjadi raja. Nah, tapi kemudian dia akhirnya mati, dan kematiannya sangat unik. Karena ketika Yesus lahir, tidak lama setelah Yesus lahir, Herodes pun mati. Seolah Tuhan mengatakan raja asli sudah datang, raja palsu boleh menyingkir. Yesus lahir, Herodes mau bunuh dia, tapi Tuhan larikan Yesus Kristus ke Mesir. Ini mirip dengan cara Tuhan melindungi Israel. Yesus Kristus adalah penggenapan dari kisah Israel. Dia menggenapi kisah Israel dengan ada pola yang mirip dengan kehidupan Israel. Ketika kelaparan mau menghantam Israel, Tuhan mengatakan, saya lindungi kamu di Mesir, karena saya sudah siapkan Mesir menjadi tempat engkau berlindung. Sama dengan Yesus Kristus, setan mau memusnahkan engkau, saya lindungi engkau ke Mesir, karena aku sudah siapkan engkau dilindungi di Mesir. Setelah itu dari Mesir ku panggil anakku kembali. Dan ini digenapi Kristus. Setelah Herodes mati,
Tuhan mengatakan, mari kembali, setan sudah mati. Nah, Herodes orang jahat, tapi kemudian dia mati. Setelah dia mati, Yesus datang dan hanya Yesus boleh menjadi raja di Israel. Sejak Herodes mati, tidak ada lagi raja di Israel yang tunggal. Setelah dia mati, kerajaannya dipecah 4. Satu dipimpin oleh Salome, istri Herodes. Satu dipimpin oleh seorang namanya Filipus. Satu dipimpin oleh seorang namanya Agripa. Satu dipimpin oleh seorang namanya Antipas, yaitu Herodes Antipas. Jadi Antipas, Herodes yang ditulis di Markus 9. Ini Herodes Antipas. Dia mempunyai kegilaan lebih dari saudara-saudara yang lain. Nah, semua ini orang gila ya. Karena papanya gila. Papa gila, anak-anaknya juga gila. Sayangnya, atau untungnya saya nggak tahu. Anak-anaknya cuma gila, nggak jenius. Papa jenius, anak nggak tentu jenius. Papa bodoh, anak nggak tentu bodoh. Ini namanya anugerah Tuhan. Jadi saudara kalau kurang pintar, jangan khawatir. Anakmu mungkin lebih pintar dari engkau. Tapi kalau engkau pintar, jangan tuntut anakmu sama dengan engkau. Dia mungkin melampaui engkau, mungkin tidak seperti engkau. Masing-masing ada panggilannya sendiri. Nah, anak-anak Herodes sama kacaunya dengan Herodes, dan istri Herodes Salome juga ambil satu daerah. Maka daerah itu dibagi 4. Itu sebabnya seringkali disebut, orang-orang ini disebut sebagai tetrarch ruler, penguasa seperempat. Nah, Herodes yang ada di dalam catatan Markus 9 adalah Herodes Antipas. Ini Herodes yang sangat-sangat jahat. Dia mempunyai ketidakpedulian terhadap apapun, dan dia mempunyai hawa nafsu yang terlalu besar, sehingga dia tidak dikuasai oleh akal sehat. Di dalam buku Republik oleh Plato, kemarin di Pemuda kita bahas buku ini karya sangat penting di dalam sejarah filsafat. Di dalam karya Republik, Plato mengatakan manusia punya jiwa itu ada 3 struktur. Mirip dengan pemerintahan sebuah negara ada 3 struktur. Struktur pertama adalah struktur akal sehat. Negara harus dipimpin oleh akal sehat. Negara harus dipimpin oleh pikiran yang tidak dungu, kalau kata satu orang itu. Nah, maka saudara, negara mempunyai akal sehat, manusia juga punya akal sehat. Lalu yang kedua, negara harus punya jiwa berani berjuang. Manusia juga harus punya jiwa berani berjuang. Ini yang namanya perasaan. Jadi bagi Plato, perasaan tidak boleh terlalu melankolis. Perasaan tidak boleh perasaan yang membuai, tapi harus perasaan dengan niat juang. Lalu yang ketiga, di dalam sebuah negara ada unsur-unsur yang melengkapi kehidupan. Yang membuat makanan, shoemaker, membuat sepatu, membuat kerajinan dan lain-lain. Ini rakyat biasa. Nah, ini merupakan bagian ketiga yang juga ada dalam manusia. Kehendak yang bersifat tidak terlalu penting. Ingin makan, ingin ada relasi seksual, ingin ada hawa nafsu dipuaskan. Ini bagian 3 yang tidak terlalu menonjol harusnya. Nah, maka di dalam pengertian Plato, kalau negara diatur dengan demikian rapi, yang memimpin punya logika yang baik. Lalu yang kedua, militer mau tunduk kepada kepemimpinan yang logis. Lalu seluruh rakyat menahan diri, tidak melampiaskan keinginan yang berlebihan. Negara itu akan baik. Saudara, ini sepertinya pencapaian yang ideal. Tapi pencapaian dibagi 3 ini membuat kita sedikit lebih mudah untuk melihat bagaimana sebuah negara ditangani. Tidak rumit. Bagaimana negara ditangani? Pimpinlah dengan akal sehat. Lalu bagaimana negara ditangani? Dengan kuasa militer, tunduk kepada kepemimpinan yang sehat, dan tidak mempunyai gairah berlebihan untuk menguasai. Lalu yang ketiga, seluruh rakyat menahan diri. Jangan serakah, jangan ikut hawa nafsu. Jangan langgar aturan yang ada hanya karena engkau menginginkan sesuatu yang ada di dalam daerah hawa nafsu. Dan di dalam buku Republik ditekankan pentingnya menjauhi cinta uang. Wah, ini mirip dengan nasihat Paulus kepada Timotius untuk memberitahu kepada jemaat, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, Plato juga sudah mengatakan demikian di dalam buku Republik. Jangan hawa nafsu menjadi menyebar, menguasai kehidupan. Nah, maka manusia harus dikuasai. Jiwanya mesti dikuasai oleh akal sehat. Jiwanya mesti mengekang perasaan, sehingga menjadi perasaan mau maju, mau berjuang. Lalu hawa nafsu mesti ditekan sehingga tidak menjadi penentu untuk rencana hidup. Nah, ini merupakan gambaran yang indah tentang bagaimana manusia menguasai diri. Di dalam pandangan seperti ini, Herodes gagal karena hawa nafsu dia yang menguasai hidupnya. Dia ingin apa, dia kerjakan itu. Dia mau siapa, dia ambil itu. Maka di dalam satu peristiwa, Herodes Antipas, dia pergi, saudara, maaf ya, kadang-kadang di dalam khotbah waktu di Bandung saya ingat, saya bilang maksudnya Antipas, sampai ngomongnya Agripa.
Nanti umpama saya ngomong Agripa lagi, saudara autokorek aja ya. Langsung ubah ke Antipas. Nah saudara, Herodes Antipas berkunjung ke Roma. Lalu sampai di Roma dia bertemu dengan saudara tirinya, saudari tiri. Masih satu ayah, tapi beda ibu. Yaitu seorang bernama Herodias. Waktu dia lihat Herodias, mulai ngobrol-ngobrol, dia jatuh cinta. Lalu dia mengatakan, oh Herodias, aku tidak bisa hidup tanpamu. Herodias bilang, saya juga sama loh. Padahal Herodias ini adalah istri dari Herodes Filipus. Salah satu orang yang juga menguasai seperempat dari kerajaan yang ditinggalkan oleh Herodes Agung. Lalu ketika mereka sudah suka satu sama lain, mulai hawa nafsu yang menang, bukan akal sehat. Harusnya akal sehat mengatakan, loh kamu gak boleh dong sama orang ini. Pertama, hukum Tuhan melarang. Kamu masih saudara dan kamu mendekati orang yang sudah ada suami. Dan suami ini saudaramu sendiri. Lalu yang kedua, engkau tidak mungkin lakukan ini secara politis karena akan menghancurkan Israel. Melemahkan warisan dari Herodes. Tapi Herodes Antipas tidak mau berpikir dengan logika. Dia maunya berpikir dengan hawa nafsu. Ini yang Plato sebut sebagai epitumia. Masuk di dalam wilayah logika. Harusnya engkau pakai logika, tapi yang masuk di dalam wilayah logika adalah epitumia. Hawa nafsumu, pinggangmu. Ini kata-kata sebenarnya cukup kasar ya. Pinggangmu yang berpikir, bukan otakmu. Nah maka di dalam gambaran inilah Herodes dinyatakan. Herodes Antipas. Dia adalah orang yang tidak cocok jadi pemimpin. Kenapa tidak cocok? Karena dia tidak berpikir. Dia cuma mengikuti hawa nafsu. Apa yang dia ingin tidak boleh ada yang halangi. Saya mau, kenapa nggak boleh? Loh ini akan merusak, nggak peduli mau rusak atau tidak. Saya mau kok, perasaanku sudah di situ. Hawa nafsuku sudah di situ. Tapi Plato di dalam Republik mengingatkan itu bukan perasaan. Perasaan itu harusnya agung. Perasaan tidak pernah remeh. Kalau ada orang menyukai orang lain, lalu kesukaan itu mengabaikan semua hal. Itu bukan perasaan, itu hawa nafsu. Itu pinggang. Itu merupakan perwujudan dari gairah seks kalau di dalam pengertian Plato. Yang tidak terkontrol. Nah maka Herodes bukan pemimpin yang agung. Papanya pun punya nama agung tapi dia juga kerdil secara kejahatan. Nah maka Herodes Antipas mengatakan kepada Herodias, kamu nikah sama saya. Herodes bilang, kamu kan sudah punya istri. Lalu Herodes mengatakan, aku akan ceraikan. Nah Herodias ini ternyata sangat memonopoli. Dia mulai hitung-hitungan. Suamiku Filipus, juga pemimpin. Herodes Antipas juga pemimpin. Mana lebih hebat? Dia hitung-hitung, Herodes Antipas lebih hebat. Lebih dekat kepada pemimpin-pemimpin Roma. Ini Herodes memang luar biasa. Sejak Herodes Agung, mungkin dia nomor 2 di dalam hal kemampuan membangun. Dia membangun sebuah kota namanya kota Tiberias. Tiberias dibuat untuk memberikan penghargaan kepada Raja Tiberius, Kaisar Romawi. Waktu Kaisar Tiberius dengar ada kota bagus dibuat pakai nama dia. Wah, Kaisar ini langsung senang. Dia makin senang kepada Herodes Antipas dan memberikan banyak hadiah. Maka Herodias tanya sama suaminya. Nanti ini terulang lagi ya. Ketika dia menjadi suaminya Antipas. Ini kita belajar sejarah dikit gak apa-apa lah ya. Nanti kita akan kembali ke firman. Nah saudara, ketika Herodias lihat. Dia mulai tanya sama Filipus. Filipus, kamu kenapa gak pernah dapat medali dari Kaisar? Ya aku gimana, mau dapat medali gimana? Itu loh Herodes Antipas. Bikin kota dapat penghargaan. Kamu bikin kota, aku gak sanggup. Belajar. Ya gak tahu, cari orang bikin. Aku gak tahu caranya gimana. Aduh apa-apa gak tahu. Kamu ini payah. Bikin ini gak bisa, bikin itu gak bisa. Kamu jadi raja mau jadi apa? Wah mereka bertengkar terus. Akhirnya Herodias bilang, saya minta cerai. Kenapa kamu minta cerai? Karena kamu lemah. Aku mau orang yang lebih kuat dari kamu. Akhirnya Herodias tunggu. Herodes Antipas akhirnya menceraikan istrinya. Nah ini blunder terbesar dalam hidup. Karena istrinya adalah anak Raja Nabatea. Begitu orang Israel dengar Antipas mau ceraikan istrinya, semua panik. Semua mengatakan jangan, karena Nabatea adalah kerajaan berbatasan langsung dengan Israel. Kamu mau perang, berani perang dengan Nabatea, apakah kamu lebih kuat? Orang Nabatea itu terkenal sebagai prajurit-prajurit garang. Mereka itu punya kemampuan tentara sejak awam ya, maksudnya gak perlu belajar pun sudah mampu. Dan banyak legenda-legenda tentang cara mereka berperang. Katanya konon mereka jadi tentara yang tidak terlihat, tiba-tiba udah muncul, agak-agak mirip dengan kalau sudah dengar perang-perang di Kalimantan gitu ya, mungkin saya nggak tahu. Nah katanya ini orang-orang Nabatea mengerikan, cara perangnya mengerikan. Mereka pakai seragam itu menunjukkan bahwa mereka seperti setan. Jadi orang-orang ini bahaya sekali. Nah saudara ingat ya, ketika Paulus sudah bertobat,
Dia pergi ke kerajaan Nabatea, dia rela nekat penginjilan di sana. Akhirnya orang-orang itu mau kejar dia, mau bunuh dia. Nah, orang-orang Nabatea bukan main-main. Jangan ribut sama mereka. Dan salah satu alasan kenapa Herodes Antipas menikah dengan istrinya adalah untuk jalin relasi dengan Nabatea. Kamu sudah berpikir logis, sudah bagus. Sekarang logikamu dihancurkan hawa nafsu. Hawa nafsumu menang. Maka seluruh orang Israel marah sama dia. Cuma satu orang yang berani marah karena Herodes melanggar firman Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Waktu beritanya heboh, Herodes mau menceraikan istrinya. Bagaimana ini? Semua takut perang. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan, tidak boleh engkau cerai, dan kalau cerai engkau tidak boleh ambil istri dari Filipus. Nah, banyak yang menduga seruan ini sudah diberikan sebelum pernikahan terjadi. Jadi Yohanes mencegah, bukan Yohanes memberikan larangan setelah nikah saja. Sebelum pernikahan terjadi, tidak boleh. Kamu mau ceraikan istrimu, apa boleh buat? Kamu merasa tidak cocok, ya sudahlah, mau gimana? Ada aturannya di dalam Taurat. Asal kamu memberikan surat cerai. Tapi kamu mencuri istri saudaramu, itu pelanggaran firman. Nah, Yohanes pakai kata itu pelanggaran. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan tidak halal. Nah, tidak halal bukan berarti mengandung babi ya, bukan itu maksudnya. Tidak halal artinya apa? Melanggar aturan Tuhan. Saya tidak peduli mau ada perang atau tidak, tapi ini menyakiti hati Tuhan. Maka saudara, di dalam khotbah Yohanes, Yohanes masih anggap raja kacau ini sebagai raja di bawah Tuhan. Kamu punya tanggung jawab kepada Allahmu. Allahmu adalah yang harus kamu menangkan hatinya. Sudahkah kamu menangkan hati Allahmu? Sudahkah kamu mendapatkan kesempatan untuk dihargai oleh Allahmu? Jika engkau tidak dihargai oleh Allahmu, mau dapat apa kamu? Mau kejar apapun tidak bisa. Maka di dalam gambaran inilah Yohanes ditampilkan oleh Injil. Injil menampilkan Yohanes sebagai hamba Tuhan sejati. Dia tidak mau disukai orang. Dia tidak peduli orang benci dia atau suka dia. Bukan urusan. Tapi dia mau orang mendengar khotbah supaya Tuhan dipermuliakan. Dan ini yang dia mau sampaikan kepada raja bernama Herodes ini. Maka Herodes dengar khotbah Yohanes, dia kaget. Ada orang suaranya lain dengan massa. Yang lain semua bilang, jangan nanti perang, jangan nanti perang. Tiba-tiba ada orang mengatakan, jangan, Tuhan gak suka. Wah, dia kaget. Nah, saudara bisa bayangkan ya, ketika dia mendengar suara minor ini, suara yang lain dengan yang lain. Ternyata Tuhan masih beri anugerah. Tuhan membuat dia hatinya mulai tergerak. Yohanes Pembaptis ternyata berani ya, demi nama Tuhan. Nah, kenapa Yohanes Pembaptis ikut-ikut menegur seperti ini? Karena ini berita besar di Israel. Tapi ya, meskipun teguran sudah datang sekali lagi, akhirnya hawa nafsu yang menyeruak, yang lain-lain semua dimatikan, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dia ceraikan istrinya, lalu menikahi Herodias. Begitu istrinya diceraikan, di dalam catatan sejarah dikatakan istrinya langsung minta perlindungan kepada orang-orang terdekat untuk bawa dia ke perbatasan Nabatea. Begitu sampai perbatasan, langsung Raja Nabatea mendeklarasikan perang dengan siapa tadi? Antipas. Langsung deklarasi perang. Nah, begitu perceraian terjadi, peperangan dinyatakan. Dan peperangan inilah yang menghancurkan Antipas. Peperangan dengan Nabatea tidak tercatat di Injil, tapi di dalam peristiwa sejarah inilah yang secara signifikan menghancurkan pengaruh dari Antipas. Antipas pelan-pelan surut, sampai akhirnya dia cry for help kepada Tiberius. Kaisar Tiberius, tolong saya. Lalu Kaisar Tiberius perintahkan ada 2 jenderal utamanya Romawi untuk serang Nabatea. 2 jenderal ini bingung. Kita nggak ada urusan sama Nabatea. Kenapa mesti perang sama mereka? Karena mereka menyerang Herodes Antipas. Herodes Antipas itu orang kecil di dalam pandangan Romawi. Siapa orang kutu ini? Siapa kuaci ini? Tapi Kaisar mengatakan, dia bikin kota bagus pakai nama saya. Ya sudahlah, apapun yang Kaisar mau. Maka 2 jenderal ini bawa pasukan besar mereka untuk pergi dari Roma menuju kepada daerah Kanaan. Mereka pergi dengan tidak rela, tapi apa boleh buat, harus perang. Mereka terus berbaris sampai mereka dapat berita, Kaisar sudah meninggal. Begitu mereka dapat berita Kaisar sudah meninggal, mereka pikir, loh yang suruh kami perang Kaisar. Sekarang Kaisar sudah mati, ngapain kami lanjut perang? Akhirnya mereka balik. Dan Antipas tunggu, mana pasukan kok belum datang? Dia dapat berita Tiberius sudah mati. Kalau Tiberius mati, berarti Tiberias nggak ada gunanya. Ini lagi nggak ngomong gereja ya. Ini lagi ngomong kota. Percuma saya bikin Tiberias. Tiberius sudah mati kok. Kalau begini nggak ada gunanya. Lalu akhirnya di dalam keadaan putus asa ini, kerajaan dari Antipas dihancurkan oleh Nabatea. Tapi
ada anugerah, kalau mau bilang dalam tanda kutip anugerah. Nabatea menghancurkan tapi kemudian mundur. Entah kenapa, pasti ada strategi untung rugi. Waktu mereka akhirnya mundur, Antipas tetap bisa berkuasa. Tadinya dikhawatirkan semuanya hancur, ternyata tidak. Nah, banyak dugaan kenapa akhirnya Nabatea mundur. Salah satu dugaan yang cukup Kristen yang saya pikir ada dalam kedaulatan Tuhan adalah Tuhan tidak menginginkan kekacauan lebih besar supaya Injil bisa disebarkan. Kekacauan terlalu besar akan terjadi kalau Nabatea menghancurkan Israel. Nah, maka dalam anugerah Tuhan Nabatea bisa dipukul mundur dan akhirnya masing-masing menjalani damainya sendiri. Ada kemungkinan karena perpindahan kekuasaan dan lain-lain akhirnya peperangan tidak dilanjutkan. Antipas masih bisa berkuasa. Nah, Antipas terus berkuasa sampai Yesus Kristus mati di zaman dia. Kemudian setelah itu dia mulai konflik dengan saudaranya sendiri. Nah, akhirnya yang bikin dia hancur siapa? Herodias. Kenapa Herodias bikin hancur? Karena Herodias mulai iri. Ketika Tiberius mati, diganti raja lain. Kaisar muncul, namanya adalah Caligula. Nah, waktu Caligula menjadi kaisar, Caligula, kaisar kacau ya, tidak terlalu suka sama Antipas. Maka Herodias tanya, yang lalu kamu dapat medali dari Tiberius. Sekarang kamu dapat lagi enggak? Belum. Kok belum? Kemudian Raja Caligula memberikan penghargaan kepada Raja Agripa I. Raja Agripa I ini salah satu raja yang menggantikan raja sebelumnya. Saya udah lupa urutan-urutannya. Raja Agripa I adalah papa dari Agripa II. Agripa II ini adalah yang bertemu dengan Paulus di dalam kitab Kisah Rasul. Raja Agripa I ini yang mati dimakan cacing di Kisah Rasul. Nah, Raja Agripa I dapat penghargaan dari Caligula. Dia diberikan penghargaan dan diberikan tentara khusus dari Romawi untuk jaga dia. Wah, Herodias langsung bingung. Aku tinggalkan Filipus karena kamu lebih kuat dari Filipus. Sekarang kok ada orang lebih kuat dari kamu. Kamu harus lebih kuat lagi. Waduh, Herodes Antipas sedih sekali. Istrinya nggak sayang dia lagi. Inilah yang terjadi. Aku pilih yang paling kuat. Aku mau yang ranking 1. Saudara, jangan terlalu kagum sama orang yang kagum sama saudara. Karena hal yang nggak penting. Nanti kalau saudara sudah tidak dikagumi dalam hal itu, orang itu nggak mau bertahan lagi. Makanya di dalam pemberkatan nikah harus ada janji. Aku mencintai engkau dalam kaya ataupun miskin. Dalam dapat penghargaan kaisar ataupun tidak. Nah, itu mesti diucapkan. Kenapa kamu nggak dapat penghargaan lagi? Aku nggak mau. Aku mau jadi istri orang terkuat di Israel. Kenapa kamu nggak bisa? Akhirnya dia paksakan diri untuk dapat nama dari Caligula. Dia menjilat habis-habisan. Dia berusaha masuk. Tapi kemudian dia mulai disingkirkan karena istri dari Agripa I membocorkan. Ini satu rahasia yang dia simpan dari Romawi. Dia sudah siapkan ada 70.000 senjata untuk 70.000 tentara. Jikalau suatu saat dia harus perang dengan Romawi. Nah, ini kebodohannya Antipas ya. Dia nggak mungkin menang perang lawan Romawi. Tapi dia mempersiapkan untuk show off. Kalau Romawi berani perang, saya berani tantang. Nah, ini orang yang sombong tapi pengecut. Begitu ngomong sama rakyat, Romawi itu apa? Aku berani lawan Romawi. Begitu sama Romawi, ekor goyang-goyang. Nah, maka untuk menunjukkan ke rakyat, aku tidak takut Romawi. Dia mempersiapkan 70.000 tentara. Saudara, 70.000 tentara lawan Romawi itu nothing. Nggak ada apa-apanya. Tapi untuk rakyat itu penting. Wah, raja kami Herodes Antipas berani ya. Romawi pun dilawan. Hebat loh dia. Oh, mereka tepuk tangan. Kenapa dilawan? Ada 70.000 senjata disiapkan. Nah, ini ada dokumennya. Dokumennya jatuh ke istrinya Agripa I. Agripa I langsung bawa ke Caligula. Lihat, dulu waktu zaman Tiberius, dia sudah siapkan 70.000 tentara. Entah berapa sekarang. Jangan-jangan 700.000. Caligula kaget. Masa ada sebanyak itu? Bisa jadi. Namanya provokasi kan selalu melebihkannya. Hati-hati loh orang ini. Dia ancaman bahaya. Oh, kalau begitu, tangkap, asingkan. Akhirnya Antipas ditangkap, lalu diasingkan. Sudah tahu kemana? Ke Galia. Dan mungkin dia ketemu Asterix. Galia itu daerah ini ya, Luxembourg, kemudian Prancis dan lain-lain. Nah, dia diasingkan ke sana sampai akhirnya mati, ditemani oleh Herodias. Jadi biar gimana pun Herodias masih temani. Tapi saya nggak tahu ditemani Herodias itu berkat atau kutuk. Mungkin sudah dibaringkan. Gimana sih kok dibuang akhirnya? Ya, nggak tahu istriku, sayangi aku dong. Iya sayang, tapi kamu nomor berapa sekarang? Dibandingkan tetrak yang lain, lu nomor 4. Dari 4, itu ini bukan hal yang baik. Jadi sampai mati dia dirongrong istrinya yang gak puas dengan kondisi dia. Saudara, bahagialah orang yang pernikahannya adalah pernikahan karena setia, saling terima, bukan saling tuntut. Ini jadi sedikit konseling pernikahannya. Kalau suami istri isinya saling tuntut, suamiku kenapa gak seperti dia, kenapa gak seperti tetangga, kenapa gak seperti apa. Lu jadi Herodias.
Nah, jadi baik sekali untuk mempunyai seorang perempuan yang benar-benar mendukung. Nah, saudara sekalian, kita kembali ke Alkitab ya, ini sudah terlalu jauh kemana-mana. Ini kisah Antipas yang kita antisipasi. Nah, saudara, Antipas seperti ini. Dia mulai diganggu dengan jatuh cinta sama perempuan yang tidak tepat. Aku suka perempuan ini. Lalu kesukaan itu menghancurkan rasio dia. Tapi apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Tuhan memberikan peringatan berkali-kali bahkan. Maka banyak dugaan sebelum menikah sudah ditegur oleh Yohanes. Setelah menikah Yohanes tidak menurunkan tone-nya. Setelah menikah dia terus bilang, tidak boleh engkau ambil orang ini. Maka bayangkan tiap kali khotbah ini diselipin terus sama Yohanes. Begitu khotbah, saudara-saudara Tuhan sudah mau datang, persiapkan jalan bagi dia. Lalu Herodes lewat, langsung diubah khotbahnya. Saudara-saudara, tidak halal ambil istri orang ya. Tidak halal. Wah, Herodes dengar ini hatinya langsung tergerak, hatinya langsung menyesal. Tapi menyesal yang tidak lama. Karena setelah itu setan bekerja lewat Herodias. Herodias langsung bilang, engkau sudah benar kok. Engkau sudah benar. Nah, maka hati-hati ya. Yang pertama, jangan jadi pasangan yang cuma merongrong pasangan. Yang kedua, jangan jadi teman untuk orang jadi setan. Sudah ditegur, baguslah bertobat. Sudah ada teguran, mari kembali ke Tuhan. Tapi kalau sudah ada teguran, pasangan mengatakan, pendeta itu ngawur. Pak Jimmy khotbah kayak gitu, ngapain dengerin Pak Jimmy? Masih banyak pak-pak yang lain. Masih ada Pak Judika, masih ada Pak Novan. Kenapa harus Pak Jimmy? Pak Jimmy itu kalau tegur orang tuh terlalu keras, memang orang gila. Misalnya, saya nggak tahu, harap nggak ada yang ngomong gini ya. Nah, saudara, Herodias bilang, ngapain denger Yohanes Pembaptis? Orang gila. Lihat rambut nggak disisir, saya lumayan lah. Rambut nggak disisir, pakai bulu unta, makannya madu hutan. Orang gila didengar. Tapi Herodes mengatakan dia bukan orang gila loh. Lihat yang ikut dia berapa banyak. Lihat di sungai Yordan yang kumpul untuk dibaptis dia berapa banyak. Ini orang paling penting di Israel saat ini. Herodes bilang enggak, dia orang gila. Dan orang Israel kebanyakan gila. Orang gila cocok sama orang gila. Kamu orang waras suamiku. Ini nasihat terbalik semua ya. Yohanes yang waras, Herodes Antipas yang gila. Akhirnya istrinya terus menenangkan. Supaya apa? Supaya suaminya tidak buang dia. Supaya dia bisa menikah dengan Herodes terhebat setelah Herodes agung. Nah, ini yang jadi kejahatan dari Herodias. Herodias terus dorong supaya Herodes tidak dengar Yohanes. Tapi Yohanes terus khotbah. Akhirnya Herodes memutuskan di dalam pengikutan hawa nafsu, rasionya mulai dihancurkan. Hawa nafsu menguasai, lama-lama pikiran didikte oleh hawa nafsu. Begitu pikiran didikte oleh hawa nafsu, langsung mulai ada kekacauan cara berpikir. Tidak lagi sehat, tidak lagi baik, langsung tangkap Yohanes. Kenapa tangkap? Dengan segala macam cara, dengan segala macam berita, dia mau Yohanes Pembaptis ditangkap. Orang-orang khawatir, tentaranya khawatir, dan banyak orang yang mendukung Herodes Antipas khawatir. Yohanes ini orang penting. Kamu menceraikan istrimu, bikin kita konflik dengan Nabatea. Lagi di tengah-tengah kemungkinan perang dengan Nabatea. Engkau mau ada pemberontakan di negaramu. Jadi keputusan menangkap Yohanes Pembaptis adalah blunder kedua menurut orang-orang Israel. Maka penangkapan Yohanes Pembaptis bukan hal gampang, sulit. Nah, kenapa Yohanes bisa ditangkap? Nah, ini banyak tafsirannya. Bagaimana cara Yohanes ditangkap? Alkitab nggak bilang. Tapi kalau sudah telusuri sejarahnya, adalah hal yang mustahil dapat dukungan untuk Raja Herodes Antipas menangkap Yohanes Pembaptis. Kenapa mustahil? Karena ini akan membuat masalah kedua yang sama besarnya dengan perang dengan Nabatea. Engkau sedang perang dengan Nabatea, engkau bikin rakyatmu membenci engkau. Ini berita buruk. Saudara, dalam peperangan salah satu yang jadi strategi adalah divide et impera. Ini bukan strategi Belanda, ini sudah dari dulu. Apa itu strategi pecah belah? Salah satu adalah yang dilakukan oleh Persia ketika perang dengan Yunani. Persia perang dengan Yunani, akhirnya Yunani perang satu sama lain. Persia nonton aja. Mereka perang terus, terutama perang Sparta dan Athena. Kenapa bisa perang terus? Karena provokasi dari Persia. Begitu orang Sparta mengangkat perempuan, Sparta itu unik ya, mereka menganggap perempuan juga boleh jadi pemimpin. Langsung mereka memprovokasi dengan mengatakan, ini jiwanya bukan Yunani, Athena lah Yunani sejati. Akhirnya Athena dan Sparta makin membenci satu sama lain. Maka mereka perang saudara di tengah-tengah perang dengan Persia. Orang yang mengerti sejarah ini akan tahu, kalau kami mau perang dengan Nabatea, kamu harus lindungi rakyatmu baik-baik. Jangan pecah dengan mereka. Kamu tidak mungkin bisa punya dua musuh sekaligus. Maka keputusan Herodes menangkap Yohanes ini keputusan yang pasti tidak didukung oleh banyak orang. Tapi kok bisa berhasil? Saudara, salah satu alasan kenapa ini bisa berhasil sangat-sangat mengiris hati. Yaitu karena banyak pengikut Yohanes sekarang pindah ke Yesus Kristus.
Lalu setelah pindah ke Yesus Kristus, Yesus tidak menggerakkan mereka untuk perang. Yesus tidak provokasi mereka untuk bela Yohanes. Saudara kalau tanya kenapa Yohanes kecewa, ya salah satunya ini. Kalau pengikutku sudah aku kasih ke kamu, lalu setelah mereka ikut kamu, mereka tidak peduli saya ditangkap. Apakah engkau Mesias itu atau bukan? Ini pikiran Yohanes. Banyak orang meremehkan ya. Aduh Yohanes ngapain pikir gini. Coba saudara jadi dia. Kadang-kadang kita perlu jadi orang itu lalu berjalan 10 kilo pakai sepatunya, kata pepatah Indian. Kamu pakai dulu sepatu orang itu, jalan 10 kilo baru ngerti rasanya kayak apa jadi dia. Kita mengatakan Yohanes Pembaptis ini masa kecewa sama Tuhan Yesus. Kita dong gak pernah kecewa. Ya karena saudara situasi politiknya lain dengan Yohanes. Bayangkan ya, Yohanes tinggal perlu satu ucapan kecil dari Tuhan Yesus. Simply Yesus mengatakan, mari lindungi pemimpinmu. Langsung ada pemberontakan. Tapi Yesus malah bicara, kasihlah musuhmu. Kalau orang Romawi minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil dengan dia. Kalau ada orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Ini berita gak cocok di dalam situasi ini. Saudara ingat ya, Yesus tampil sebagai pelayan yang populer setelah Yohanes ditangkap. Jadi dia mengatakan kalimat-kalimat paling populer setelah Yohanes dipenjara. Dan tidak satu pun yang berkait dengan orang memikirkan tentang Yohanes. Paling tidak beritakanlah kalimat seperti ini. Kalau ada saudara kita di penjara, doakan dia, mari dukung. Itu gak ada sama sekali. Yesus tidak mengeluarkan kalimat itu sama sekali. Seolah-olah memang ini waktunya Yohanes habis dan Yesus naik. Dan Yesus tidak sama sekali address Yohanes Pembaptis. Maka sebagai pengikut Yohanes, mereka bertanya-tanya, Guru, bagaimana ini? Engkau adalah orang yang sangat dijunjung tinggi oleh Yohanes Pembaptis. Namun sekarang Yohanes Pembaptis di penjara, tidak sedikit pun engkau mempedulikan. Engkau tidak kunjungi. Engkau tidak memberitakan berita apapun yang mengadres ini. Engkau tidak mengkritik Herodes sama sekali. Nggak ada kritik ini. Banyak orang marah sama GRI. Kenapa nggak kritik pemerintah? Kenapa nggak bilang pemerintah begini, pemerintah begitu? Mirip dengan pengikut dari Yohanes Pembaptis. Kenapa gurumu tidak kritik sama sekali? Tindakan Herodes Antipas menangkap Yohanes. Dan herannya rakyat pun tidak berontak meskipun pengaruh Yohanes sangat besar. Seolah-olah Tuhan menyetujui Yohanes ditangkap. Seolah-olah cara Tuhan adalah memang kamu akan mati di penjara. Dan Tuhan meredam segala kemungkinan untuk konflik yang sangat mungkin terjadi pada waktu itu. Nah ini sesuatu yang aneh. Kenapa Tuhan menyetujui si setan ini ya? Setan punya rencana, kenapa Tuhan mau ikuti? Bukan setan punya rencana Tuhan mau ikuti. Ini bagian dari rencana Tuhan. Maka Yohanes ditangkap. Kemudian setelah itu orang tanya kepada Yesus Kristus. Engkaukah orang ini atau harus kami nantikan yang lain? Yesus mengatakan kalimat yang sangat memberikan kekuatan. Dia mengatakan di antara semua yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Ini pandangan dari Tuhan. Seolah Tuhan mau mengatakan kepada Yohanes lewat Tuhan Yesus, tidak ada yang aku lihat lebih agung daripada engkau, hai Yohanes Pembaptis. Tapi dia korban politik dan seperti tidak ada yang bela. Dia ditangkap dan orang yang harusnya bela semua diam. Bahkan Yesus juga diam. Bagaimana ini? Tapi Yesus mengatakan, di dalam pandangan Bapakku di sorga, tidak ada yang lebih besar dari engkau. Tapi kenapa engkau besar? Supaya yang paling kecil dari kerajaan Allah bisa lebih besar dari engkau. Ini kalimat paradoks sekali ya. Kenapa Yohanes Pembaptis besar? Supaya yang paling kecil dari kerajaan Allah bisa lebih besar dari saya. Ini kalimat yang agung sekali. Kenapa kita mesti punya pengaruh besar? Supaya orang paling hina bisa lebih penting dari kita. Maka Yesus sedang mengatakan, Yohanes engkau penting justru karena engkau rela tidak jadi penting. Engkau penting ketika engkau rela tidak jadi penting. Bagaimana tidak jadi penting? Dengan peristiwa penting seperti pemenjaraanmu, diam, tidak menjadi berita. Bayangkan ya kalau saudara jadi Yohanes Pembaptis, orang populer yang punya nama di mana-mana, punya masa di mana-mana. Lalu penangkapan saudara tidak sedikit pun masuk headline. Saudara ditangkap dan ini seperti bukan berita. Saudara ditangkap dan pengikut saudara tidak bereaksi apa-apa. Saudara mulai merasa, saya kok jadi nothing. Tapi Tuhan mengatakan engkau memang paling besar. Tapi tujuan engkau besar adalah supaya yang paling kecil bisa lebih besar dari engkau. Dan inilah yang Tuhan mau katakan. Yesus sendiri bagaimana? Sama. Yesus mengatakan aku juga akan jadi besar. Supaya yang paling kecil dari gereja Tuhan bisa lebih besar dari aku. Lebih besar dalam arti dalam kemuliaannya. Tidak ada yang sehina Kristus mati di kayu salib. Yesus mengatakan Yohanes, aku akan lebih parah dari engkau. Ini yang maksudnya yang sudah akan lihat dalam kehidupan Yesus. Akhir hidup Yesus Kristus lebih buruk dari Yohanes. Karena kalau saudara melihat kehidupan Kristus ketika dia akan dipaku di kayu salib, konflik dengan Romawi makin besar. Karena apa? Karena kepentingan Romawi menjaga perdamaian tidak dijaga baik-baik oleh Herodes Antipas. Konflik kemungkinan bisa terjadi, kemudian pergantian
politik di Roma terjadi, saat yang paling baik untuk melakukan pemberontakan adalah saat tahun-tahun 26, 27, 28 Masehi. Tahun-tahun di mana Yesus Kristus dipaku di kayu salib. Kita tidak tahu tahun persis, tapi sekitar tahun inilah Yesus disalib. Tahun ketika pemberontakan kepada Romawi mungkin terjadi adalah tahun di mana Raja Israel dimatikan di atas kayu salib. Jadi Yesus mau mengatakan ini akan terjadi pada engkau Yohanes dan akan terjadi padaku. Momen kita paling populer adalah momen kita ditinggalkan. Momen kita punya pengikut sangat banyak. Seluruh kota berseru, Hosana, Hosana. Tetapi setelah itu dilanjutkan dengan momen orang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Engkau ditinggikan oleh Allahku, aku juga ditinggikan oleh Allahku. Cara kita sama. Nah Yohanes mengalami sedikit yang akan dialami Yesus. Dia menjadi sangat tidak populer ketika dia sangat populer. Dia menjadi orang yang tidak dibela oleh siapapun. Seolah-olah kerajaan dunia bisa menentukan kapan umat Tuhan hidup, kapan umat Tuhan mati. Dan ketika Herodes memasukkan Yohanes di dalam penjara, Herodes masih diberikan dorongan oleh Tuhan untuk bertobat loh. Herodes masih ingin dengar Yohanes berkhotbah. Yohanes di penjara, Herodes kunjungi. Waktu dikunjungi, saya nggak tahu persisnya dialognya bagaimana ya, tapi saya sedikit mereka-reka. Kalau salah nggak apa-apa, nanti di surga Yohanes koreksi saya. Saya mereka-reka waktu Herodes datang, Herodes bilang, kenapa sih lu benci banget sama gua? Yohanes lihat kepada Herodes dan mengatakan, siapa bilang tentang benci? Engkau pemimpin Israel, jangan tidak ambil hati Tuhanmu. Engkau raja, jangan hidup sembarangan. Engkau pemimpin Israel, hiduplah kudus demi Tuhan. Wah Yohanes bilang begini, Herodes tergerak lagi. Iya aku pemimpin Israel, kenapa aku kayak begini ya? Kenapa aku berdosa begini? Banyak orang sadar dosa tapi tidak mau ambil langkah bertobat. Cuma menyesal gak ada gunanya jika tidak dilanjutkan dengan bertobat. Saudara mengatakan, saya menyesal kenapa saya melakukan hal seperti ini. Jika engkau tidak bertobat gak ada gunanya. Nah maka orang mengatakan, saya menyesal. Ya sudah cuma menyesal, mirip Yudas akhirnya gantung diri lalu mati. Herodes mengatakan, saya menyesal kenapa hidup seperti ini. Dia naik ke atas dari penjara, dia pulang ke rumahnya, ketemu lagi sama Herodias. Ini namanya Herodias Setania. Yang namanya Tania bukan ini ya, bukan maksudnya menyinggung namamu dimasukkan ke sini. Herodias langsung bilang, jangan gitu dong. Dengar orang gila kok hatimu goyah lagi. Tapi aku ini Raja Israel, tapi aku udahlah. Kamu punya karir ke depan yang bagus. Kamu ini lagi pusing loh, mau perang dengan Nabatea. Ayo konsentrasi, be a man. Jaga dirimu, jangan mau dengar orang itu melemahkan engkau. Akhirnya dia jahat lagi. Sudah jahat lagi, Tuhan gerakkan lagi. Dengar Yohanes, engkau punya pengkhotbah salah satu yang terbaik di penjaramu. Ini namanya pengkhotbah privat gitu ya. Disuruh sesi kapanpun dia mau. Dia turun lagi, dia dengar Yohanes. Hal yang sama dikatakan Yohanes. Kenapa engkau ditundukkan oleh perempuan itu? Waduh, Herodes langsung bilang, lu kok kalau ngomong kok nggak pakai pendahuluan, kemudian perumusan masalah, kok langsung poin sih? Kenapa sih nggak ada basa-basi? Nggak perlu basa-basi, nggak ada waktu. Kita hidup tidak lama, Tuhan sudah mau datang lagi. Kapak penghakiman sudah mau datang. Kamu sudah mau dipotong. Mau dibuang ke api atau mau berbuah? Pilih mana? Wah Yohanes kaget, saya berbuah atau dipotong ke api ya? Aku sih maunya berbuah. Kalau gitu bertobat. Tinggalkan perempuan itu. Hidup benar. Dia mulai bingung, tinggalkan perempuan itu. Tapi perempuan itu pemilikku. Jiwa ragaku di tangan dia. Dia naik lagi ketemu Herodias. Jadi setan lagi. Susah ya? Maka saudara, kalau saudara mau bertobat, tapi tiap hari lihat setannya susah, gimana dong? Nah maka saudara waktu dia ketemu Herodias, dia jadi setan lagi. Tapi Tuhan masih gerakkan. Akhirnya dia terus ombang ambing. Herodes mulai rasa, Yohanes ini bahaya, mesti mati. Gimana cara matikan? Saya nggak tahu. Maka Herodias berdoa. Saya nggak tahu ya berdoa ke siapa. Oh siapapun yang jadi panutannya Herodias, berikan kesempatan supaya Yohanes Pembaptis bisa dihukum mati. Kapan ya? Akhirnya tiba saatnya. Waktu dia kumpulkan semua anggota-anggota terpenting dari kerajaannya di Galilea. Dia kumpulkan orang-orang penting. Herodias langsung pikir, nah ini momen gengsi. Kalau dia sudah ngomong sesuatu, saya kunci, dia gak bisa lari. Maka waktu itu salah satu acara liturgi, ada pendahuluan, kata sambutan dari ketua wilayah, kata sambutan dari Dewan Pemimpin Agama, lalu kemudian pidato dari Herodes, lalu setelah itu ada makan-makan, kemudian ada tarian. Nah anaknya Herodias pinter nari. Wah nggak tahu ini dia belajar nari dari tarian Afrika, digabung dengan Perancis, balet gitu, dari Rusia dan lain-lain. Wah dia nari bagus sekali. Herodes kagum. Ini raja benar-benar gila ya. Dia kalau dengar khotbah dia benar-benar kayak orang Kristen. Waktu dia dengar istrinya benar-benar kayak setan. Waktu lihat seni benar-benar kayak seniman.
Kacau loh, orang waktu lihat seni dia benar-benar kagum sama seniman ini. Lalu dia mengatakan, aku begitu kagum. Hai Salome, mintalah apapun. Bahkan separuh kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Hei, dengar semua ya, saya sudah janji. Wah, anak perempuan ini bingung minta apa ya? Masa cuma minta remote control? Masa minta drone? Masa minta mobil? Minta apa ya? Lalu tanya mamanya, minta apa? Kamu dengar ya, mamanya ini pengaruhnya kuat banget loh. Ngomong sama siapapun langsung dijepit sama dia. Ini orang yang tidak memberikan kesempatan orang lain jadi dirinya. Semua orang harus jadi apa yang dia mau. Anakku, iya ma, kamu kan gak bisa punya pendirian kan? Enggak ma. Apapun dari mama kan? Iya ma. Pokoknya benar salah dari mama kan? Iya ma. Siapa mama? My goddess. Gitu ya. Oke, sekarang kamu bilang ke papamu itu. Minta kepala Yohanes Pembaptis di dalam talam. Minta sekarang. Oh baik ma. Pak saya sudah punya permintaan. Oke, bilang. Ayo semua dengar ya. Mau apa nak? Anak ini bilang, kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Herodes kaget. Saya harus penggal Yohanes? Lalu semua tamu lihat. Nah berani gak nih raja? Tuhan, engkau tuh hebat. Yang pertama, berani konflik sama Nabatea. Yang kedua, di tengah konflik sama Nabatea, berani tangkap musuhmu. Salut gitu ya. Sekarang yang ketiga, hukum mati musuhmu. Berani gak? Berani gak? Ini kan mirip dengan anak laki-laki waktu sekolah ditantang sama teman-temannya kan. Berani gak ngerokok? Kalau ngerokok itu laki-laki, kalau gak ngerokok itu perempuan. Nah saudara, di dalam desakan, kalau kamu mau membuktikan dirimu hebat, lakukanlah ini. Banyak orang terprovokasi. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan bodoh karena terprovokasi seperti ini. Saya pernah dengar baca berita satu orang mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Karena dibanting temannya sehingga mengalami kerusakan syaraf leher. Kenapa dibanting temannya? Karena ditantang, kalau kamu tidak berani berkelahi lawan dia, kamu bukan laki-laki. Akhirnya terpaksa dia berkelahi, tapi dia berkelahi dengan ketakutan. Lalu orang yang dia tantang berkelahi lebih kuat, lebih mampu, dia dibanting dan akhirnya lumpuh leher ke bawah. Waktu ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Ditantang temannya. Bodoh ya, banyak orang ditantang temannya karena merasa pendapat temannya adalah segalanya. Jangan memperbudak dirimu di dalam pandangan teman. Dan banyak, bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga sama. Sekarang semua orang bisa punya SUV, kok kamu belum punya SUV? Kamu punyanya SENIA, Xenia gitu misalnya. Itu bukan SUV. Aduh mobilmu kok masih ini. Teman-temanmu yang lain sudah sukses. Lihat temanmu baru berkarir berapa tahun sudah dapat bonus keluar negeri. Kita kok belum pernah keluar negeri. Langsung merasa harga dirinya turun. Gak usah pikir. Harga diri turun itu gak mungkin. Tuhan pemberi harga. Tuhan gak turunkan harga kita. Kenapa mesti panik sama orang lain? Saya punya teman mengatakan, saya sangat terdesak. Kenapa? Karena anakku terus dicekoki oleh teman-temannya. Kalau nggak keluar negeri berarti papamu nggak sukses. Papamu nggak bisa keluarkan kamu keluar negeri. Apa gunanya dia jadi papa? Waduh, orang kok bisa didesak seperti ini? Saudara, kalau kita biasa dipermalukan oleh dunia, kita akan santai dengan hal ini. Dasar orang nggak punya kemampuan. Thank you so much. Dasar orang ini, makasih. Nah saudara, dihina orang itu kadang-kadang sulit ya. Tapi kalau saudara lihat komen-komen di YouTube, jadi lumayan bisa dapat pendidikan. Saya punya khotbah sering dipotong orang, di post di tempat lain, lalu banyak serangan-serangan untuk khotbah itu. Ada satu orang penatua kita di pusat, screenshot lalu kasih ke saya, regularly gitu ya. Waktu saya udah lupa khotbah apa, dikomenin jahat-jahat. Dia post, dia kasih ke saya. Lihat nih ada komen begini, ada yang komen, pendeta kok kayak gini. Ini pendeta GO bintang-bintang gitu misalnya. Ini pendeta gini, saya lihat, komennya sadis banget. Kira-kira orang yang ngomong gini kalau ketemu saya akan ngomong sama gak dia? Langsung bilang, dasar lu. Begini, lalu saya sakit hati awalnya. Tapi karena dikirimin reguler jadi biasa. Begitu ada WA lagi dari dia, pasti ini screenshot lagi, bener screenshot lagi. Oh ini lagi, udah 3 hari yang lalu udah. Dibilang begini 5 hari yang lalu udah. Jadi lumayan belajar. Baru dari situ saya sadar, kalau saya kagum dipuji orang, atau saya marah dihina orang, saya masih orang bodoh. Orang bodoh itu gampang kagum dipuji orang, juga gampang marah kalau dihina orang. Kalau saudara kagum karena dipuji Tuhan, merasa sangat sedih kalau Tuhan mencela, itu baru orang agung. Kalau cuma dunia, aduh dunia ini apa sih? Wah hebat yang ngomong gini ya. Orang Kristen hebat loh. Apa itu dunia? Ngapain peduli? Herodes adalah orang yang sangat peduli pandangan dunia. Teman-temannya mengatakan, kamu orang hebat loh. Berani konflik dengan Nabatea. Pokoknya kalau aku mau, gak boleh ada yang larang. Aku mau menikahi Herodias, aku mau menceraikan istriku, siapa berani lawan? Raja Nabatea bilang, berani ceraikan anakku, saya hancurkan kerajaanmu. Tapi Herodes, engkau berani berdiri, mengatakan coba hancurkan kalau berani, lihat siapa saya. Dan sampai sekarang Nabatea belum berani lakukan apapun sama kamu, engkau hebat.
Sekarang engkau berani menantang orang Israel. Hei pengikut Yohanes, kamu pikir saya takut sama kalian? Lihat pemimpinmu, saya penggal sekali. Nah berani nggak? Herodes jadi malu kalau nggak berani. Akhirnya dia mengatakan, oke, di depan tamunya, tentara sini. Tentara datang, iya Tuhan. Bawa kepala Yohanes Pembaptis di sini. Baik Tuhan, dengan badannya. Enggak, kepalanya aja. Hah? Engkau mau kami memenggal orang ini? Ya, penggal dia sekarang. Berani sekali. Akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal. Dan sepertinya Herodes Antipas menang. Coba, mana orang Yohanes yang berontak? Mana? Dia jadi raja hebat sekali. Karena 2 kali menantang bahaya. Bahaya gak pernah datang ke dia. Saya tantang Nabatea. Nabatea gak berani apa-apa. Yang kedua, saya tantang Tuhan. Tuhan tidak berani apa-apa sama saya. Hebat ya. Tapi sejak itu hidupnya hancur dengan segala konflik batin yang dia alami. Ini adalah orang yang jadi gila karena dosa. Maka saudara, saya ingin ingatkan satu hal kepada kita semua. Ada kegilaan yang disebabkan karena penyakit psikis. Ini bukan kegilaan yang boleh dihina. Ini adalah kegilaan karena sakit. Ada orang mengalami gangguan karena tekanan hidup yang besar. Ini tidak boleh dihina. Ini adalah sesuatu yang harus diberikan perawatan, penanganan, dan belas kasihan. Tapi ada orang jadi gila karena dosa. Ini kegilaan yang harus dihina. Orang jadi gila karena apa? Karena terlalu mengabaikan Tuhan. Terlalu tidak pusing dengan pendapat Tuhan. Terlalu keraskan hati waktu dengar nasihat dari Tuhan. Ini semua membuat pikiran kita jadi kacau. Di dalam bahasa Prancis, kata gila dan bodoh itu mirip. Maka di dalam sejarah kegilaan, History of Madness, ditulis oleh seorang filsuf bernama Michel Foucault. Filsuf yang pikirannya sangat-sangat kacau, mendorong pemberontakan, mendorong anti-otoritas. Dia mengatakan bahwa di dalam sejarah kegilaan, kegilaan itu sering punya nama beda-beda. Kadang disebut penyakit, kadang disebut gangguan, kadang disebut kerasukan. Tapi saya punya nama lain untuk kegilaan. Kegilaan itu adalah satu bahasa yang diberikan oleh orang untuk menekan orang lain yang tidak setuju dengan mereka. Disebut gila. Dapat otoritas, kamu sakit. Siapa berhak menyebut orang gila? Para psikiater. Maka dia kritik para psikiater. Kenapa kamu berhak menentukan orang gila atau tidak? Kamu bilang gila atau tidak itu karena kamu ingin otoritas. Akhirnya penyebutan orang disebut gila itu ada banyak ragam dan variasi. Nah, saya ingin ingatkan bahwa salah satu hal yang mungkin tidak ada dalam buku sejarah kegilaan dari Foucault adalah bahwa gila bisa disebabkan karena saya tidak peduli yang Tuhan berikan. Saya kadang tergerak, tapi saya tidak mengambil langkah bertobat. Lama-lama jadi tidak peduli. Dan akhirnya Tuhan membiarkan Herodes Antipas. Dari panggilan demi panggilan untuk dia dengar Yohanes, dia tidak mau dengar. Akhirnya Yohanes dibungkam dengan dipenggal. Tuhan bilang, ya sudah, kamu gak mau dengar, kamu pikir kamu menang. Saya tidak lagi tunggu kamu. Saya tutup pintu bagi kamu dan engkau di luar saya selama-lamanya. Nah, waktu Tuhan berikan keputusan ini gak langsung terlihat. Herodes hidupnya seperti baik-baik saja. Dan kita akan lihat orang yang tidak bertobat, kok hidupnya kayak baik-baik saja. Mungkin saudara ditindas oleh orang jahat. Saudara hidupnya makin miskin, dia makin kaya. Saudara mulai bingung, Tuhan di mana keadilan? Kenapa aku sulit? Dan di dalam Mazmur 73 diingatkan, memang beginilah orang-orang itu. Tapi makin tinggi kedudukan mereka, makin tinggi jatuhnya. Karena mereka ditempatkan di pinggir jurang. Nah ini saudara unik ya. Ada jurang, ada bahasa untuk jurang yang lain-lain. Bahasa Jerman punya kalimat untuk jurang yang ada di tengah-tengah 2 lembah. Nah di dalam bahasa Ibrani ada jurang yang ditempatkan di sebelahnya tebing, di sebelahnya tanjakan. Jadi setelah tanjakan ternyata jurang. Ini gambaran yang gak ada di dalam bahasa kita ya. Tuhan menempatkan mereka di pinggir jurang. Maksudnya pinggir jurang adalah tanjakan yang setelah itu jurang. Saudara, tanjakan seperti ini mengerikan ya. Kalau saudara naik sepeda, lihat ada tanjakan, ternyata turunannya 100 meter ke bawah, ya matilah kita. Dan ini yang Tuhan katakan, mereka ditaruh di pinggir jurang. Tanjakan, naik. Saudara lihat hidupnya kok baik-baik. Kok baik ya? Aku sudah ditindas, dihancurkan, dan aku sengsara. Orang ini kok baik? Naik, karirnya naik, dipuji bos, dipuji sama Raja Romawi. Siapa lagi yang puji? Dipuji sama pegawai-pegawai Galilea. Dipuji, tapi habis itu jatuhnya, sakitnya bukan main. Jatuhnya adalah jatuh yang tak tertolong lagi. Ketika kami pelayanan persiapan Kapin di Bada, Lembah Bada. Waktu itu jalannya belum seperti sekarang. Waktu itu Pak Novan ikut ya. Oh belum. Masih hidup dalam kegelapan. Nah waktu itu ketika kami pertama datang ke sana, kami heran jalannya kok begini sulit ya. Tanjakan gak ada aspal sama sekali. Sekarang sudah bagus jalannya, gak sampai 2 jam dari Tentena sudah sampai Bada. Dulu 6-7 jam baru sampai. Nah waktu pergi ada tempat-tempat di mana mobil itu harus ditaruh rantai bannya. Karena kalau enggak akan slip. Dan mereka biasa akan pakai Avanza atau Xenia.
Oh, ini maaf ya kalau merek ini keluar terus dalam khotbah. Nggak tahu kenapa kenanya situ. Lalu saya bilang, wah Avanza dan Xenia itu kuat ya dipakai di medan ini. Jawabannya menyedihkan hati. Mereka mengatakan bukan kuat tapi murah. Gitu. Jadi kalau rusak gampang beli lagi. Waduh. Nah bannya mesti ditaruh rantai kemudian naik ke atas. Waktu naik ke atas kadang-kadang turun berkali-kali. Sudah naik, turun. Lalu dia ngebut lagi naik, turun lagi. Bayangkan kita di situ, ini jurang loh. Maksudnya kalau kita turun bisa masuk jurang. Tapi supirnya tenang sekali. Mundur. Lalu dia tunggu sampai berhenti. Dia paksa lagi, mundur lagi. Dia naik, ambil lagi. Nah ada satu di mana dia nggak berani ambil ancang-ancang tinggi. Kita bilang itu tanjakan tinggi, kenapa nggak ambil ancang-ancang? Dia bilang kita tunggu sampai agak kering sedikit baru naik. Kenapa nggak ambil ancang-ancang? Di sebelah situ langsung jurang. Kamu nggak lihat sekarang. Kamu lihatnya jalan tanjakan. Lalu setelah itu jurang dan tikungan ke kirinya tajam sekali. Nah kalau saya ngebut di situ bahaya sekali. Baru berapa bulan yang lalu ada pendeta mati di sini katanya. Oke, kalau gitu whatever you want to do lah gitu terserah kamu. Karena nggak tahu. Pokoknya ada tanjakan kita ngebut dong. Kalau nggak mobilnya nggak kuat. Tapi ternyata di balik tanjakan langsung jurang. Nah itu yang Tuhan katakan. Hei kamu yang sangat merasa Tuhan gak adil. Kamu ditindas, orang yang menindas kok baik-baik saja. Tahu tidak saya tempatkan mereka di tanjakan seperti itu. Ujungnya langsung jurang. Kecuali mereka bertobat dan mau turun lagi. Nah maka ini pentingnya. Bagaimana bertobat? Rendahkanlah dirimu. Jadilah orang yang merendahkan diri. Anggap diri bukan siapa-siapa. Setiap orang yang mau bertobat, yang mau menyesal, tapi tetap anggap dirinya penting. Gak mungkin bertobat. Maka satu kunci untuk melihat apakah orang itu bertobat atau tidak. Iya kamu anggap dirimu penting atau tidak. Herodes anggap dirinya penting. Gak mungkin ada pertobatan di tengah-tengah menganggap diri penting. Nah maka dia hancur karena kesombongannya. Dan itulah yang saya sebut sebagai kegilaan yang tidak perlu dikasihani. Ini kegilaan yang tidak perlu dikasihani. Kegilaan yang menyebabkan kehancuran karena sudah tidak dengar peringatan, sudah tidak dengar teguran dan lain-lain. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang diangkat jadi pemimpin. Biarpun mereka orang paling jahat mungkin. Tuhan mengatakan Yohanes tegur dia. Yohanes menegur banyak pemimpin agama. Tapi dia tidak terlalu peduli politik. Kecuali satu orang ini. Tidak ada catatan Yohanes menegur tetrak yang lain. Kenapa Yohanes tegur yang ini? Entah kenapa Tuhan kasih anugerah untuk satu orang ini. Tapi Tuhan kasih satu anugerah untuk orang ini, orang itu tepis anugerahnya. Saudara jika engkau dengar firman, entah kenapa ya, Tuhan izinkan engkau dengar. Banyak orang gak mau dengar kok. Tapi Tuhan izinkan engkau dengar. Jangan ditepis. Dengar firman Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kita, mari kita berdoa. Bapa di surga pimpin kami sehingga kami menjadi orang-orang yang sadar akan pengajaran Tuhan di dalam sejarah. Tuhan ada orang seperti Herodes yang tahu Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Dia melindunginya untuk sementara. Tetapi selalu yang menang adalah kejahatan. Akhirnya dia mematikan Yohanes dan mematikan kesempatan dia untuk bertobat. Karena kematian Yohanes berarti tidak ada lagi yang akan memberikan peringatan kepada dia. Tuhan kasihanilah kami supaya kami tidak menjadi kacau seperti Herodes. Sekalipun kami tahu kami jauh dari pemberontakan dan kekacauan hidup yang Herodes lakukan, tapi secara hati kami tidak jauh dari Herodes. Kami mirip dia. Kami bisa sangat terganggu oleh pendapat orang. Kami bisa sangat terdorong oleh gairah kami sendiri. Kami bisa sangat abai terhadap peringatan Tuhan. Tolong kami dan kasihani kami sehingga kami tidak seperti dia. Kami buka telinga pada peringatan Tuhan dan kami kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan rela tolong kami. Berkati kami dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.